Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Dika Official. Kali ini kita masih reaction video dan tidak perlu banyak basa-basi. Back then, 20,000 years ago, Earth didn't look the same as it does now. The island of Java wasn't an island. It was the southernmost part of a vast Southeast Asian continent, a continent that geologists call Sundaland. Desa Karyamukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Situs megalitikum Gunung Padang sudah menjadi misteri bagi para arkeolog sejak pertama kali ditemukan. Saat diteliti oleh Profesor Ali Akbar dan Dr. Dani Hilman, situs ini langsung menjadi kontroversi karena dari hasil uji jejak karbon yang dilakukan di laboratorium menunjukkan situs megalitikum Gunung Padang telah dibangun oleh peradaban 24.000 tahun yang lalu. Gunung Padang sendiri dalam bahasa Sunda berarti adalah gunung terang atau gunung pencerahan. Dan memang sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan yang unik sering melakukan ritual-ritual di sini. Pada awalnya, sejarawan dan arkeolog mainstream mengklaim bahwa situs Gunung Padang bukanlah reruntuhan dari sebuah piramida, melainkan hanya sebuah tempat tumpukan batu alami akibat letusan Gunung Merapi. Tetapi bukti ilmiah menunjukkan susunan batu yang terdapat di situs Gunung Padang disusun secara teratur dan direkatkan oleh bahan sejenis semen kuno yang memiliki kadar besi mencapai 45%. The natural position, there is no ground mass in between. It will be very tight together. But here, in between these corner rocks, there is a mortar that hold them together, just like cement. Ini menunjukkan peradaban yang membangun situs Gunung Padang telah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Dr. Dani Hilman adalah salah satu pakar yang meneliti situs Gunung Padang. Selain menjadi seorang arkeolog, beliau adalah seorang peneliti gempa dan geotektonik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa disebut dengan LIPI. Dr. Hilman sudah sangat lama meneliti situs Gunung Padang. Dari data-data penelitian yang didapatkan oleh Dr. Dani Hilman, jika direkonstruksi, situs Gunung Padang bentuknya seperti ini. Sebuah bangunan yang sangat indah berada di puncak bukit. Di arah utara adalah tangga dari bawah menuju piramida. Bangunan piramida terdiri dari beberapa teras yang tersusun rapi di area 900 meter persegi. Diperkirakan sekitar 50.000 batu blok seperti ini menyusun seluruh bagian piramida. Karena berasal dari masa prasejarah, tidak ada catatan resmi yang menyatakan apa fungsi bangunan ini dan kenapa bangunan ini dibuat. Tetapi Profesor Ali Akbar, yang pertama kali meneliti situs Gunung Padang sejak tahun 2012, berpendapat bahwa piramida ini adalah tempat peribadatan atau tempat seremonial. Dengan menggunakan teknologi terkini dalam bidang radar, GPR (Ground Penetrating Radar), Dr. Dani Hilman dan timnya men-scan seluruh wilayah piramida untuk menemukan apakah ada fosil manusia purba yang terkubur di dalam situs piramid. Cara kerja GPR adalah dengan memancarkan gelombang tertentu ke dalam tanah, dan setiap benda yang dilewati oleh gelombang akan menghasilkan pantulan, lalu ditangkap oleh receiver. Setiap benda akan menghasilkan pantulan sinyal yang berbeda. GPR mampu membaca benda apa saja yang ada di dalam tanah mencapai kedalaman 50 meter lebih. Dan hasilnya pun sangat mengejutkan. Dari hasil scan GPR tidak menemukan fosil manusia purba. Tetapi yang ditemukan terdapat 3 rongga besar yang ada di bawah situs Gunung Padang. Berarti ada ruangan yang berada di bawah piramida. Which in Ayman's terms means what exactly? That's a void. A void, an empty space. Ruangan pertama berada sekitar 10 meter di bawah permukaan tanah. Dan ruangan kedua berada di kedalaman 15 meter dari permukaan tanah. Dan ruangan ketiga berada 30 meter di bawah permukaan tanah. Ketiga ruangan ini saling terhubung melalui sebuah terowongan. And the spot is just right, because in the center of these sites. Right.
beneath the terrace one, there's also a chamber. Walaupun sudah ditemukan ruangan di bawah situs Gunung Padang, penggalian untuk membuka ruangan tersebut dilarang. Alasannya takut merusak situs Gunung Padang. Alasan yang sangat aneh dibandingkan dengan nilai sejarah yang akan diungkap jika ruangan tersebut digali dan diteliti. I'm very intrigued by all these chambers. I so much wish you could get the archaeologists to actually excavate this site. Ketika Dr. Danny Hillman melakukan uji sampel karbon di beberapa titik fondasi situs Gunung Padang untuk mengetahui usia dari bangunan ini, hasilnya sangat mengejutkan. Dari jejak sampel tersebut membuktikan bahwa situs Gunung Padang telah ada setidaknya 24.000 tahun yang lalu. Masalahnya karena berasal dari zaman prasejarah, tidak ada sumber yang bisa menjelaskan fungsi dan tujuan situs Gunung Padang dibangun. Jika kita melihat peta dunia 11.000 tahun yang lalu, bentuk bumi tidaklah seperti sekarang ini. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia tidak terpisah oleh lautan, melainkan adalah sebuah benua besar yang diberi nama oleh arkeolog sebagai Sundaland. Pada waktu itu, sekitar 10.000 tahun yang lalu, terjadi pencairan es secara besar-besaran di kutub bumi, mengakibatkan naiknya air laut setinggi 150 meter lebih. Belum diketahui penyebab pasti mencairnya es dan naiknya air laut secara drastis di seluruh dunia ini. Tetapi ada pendapat yang mengatakan hal ini disebabkan oleh pemanasan global. Dan juga ada yang berpendapat karena meteor jatuh dan memanaskan es di kutub. Dan juga ada yang berpendapat hal ini terjadi karena sebuah perang besar yang melibatkan senjata nuklir kuno sehingga memanaskan es di kutub. Teorinya ini benar apa tidak sih? Gunung Padang suggests that some culture was around in the area of the Sunda Shelf, which was capable of creating a gigantic megalithic structure. Kali ini kita akan membahas teori dari Graham Hancock. Graham Hancock adalah seorang jurnalis yang telah banyak mengelilingi dunia. Dalam penelitiannya mengelilingi dunia dan bertemu dengan arkeolog di berbagai tempat, Graham Hancock menyimpulkan ada peradaban maju yang hilang dalam masa prasejarah. Graham Hancock menolak bahwa manusia pada zaman dahulu hidup secara primitif dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, tepat dengan mencairnya es di kutub yang menenggelamkan separuh dari daratan bumi, sebenarnya sudah ada peradaban maju waktu itu, tapi peradaban itu hilang dan terlupakan dalam sejarah. It's so strange that people will only accept and talk about one narrative. The narrative that they established a long time ago, and they won't let it be debated. Ada zaman sejarah dan ada zaman prasejarah. Zaman sejarah bermula ketika manusia telah mengenal tulisan dan menuliskan berbagai hal yang terjadi pada masa itu di atas batu ataupun semacamnya. Peradaban pertama yang memiliki tulisan berada di Sumeria sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan setiap sumber sejarah yang kita dapatkan mengenai zaman sejarah berasal dari dokumen-dokumen tersebut. Sedangkan sumber sejarah pada masa prasejarah berasal dari fosil makhluk hidup ataupun situs purba lalu diteliti dan dijabarkan secara kualitatif. Dan hal tersebut sebenarnya belum tentu tepat. Seperti teori evolusi yang mengatakan manusia berasal dari kera. Padahal kenyataannya manusia diciptakan oleh Tuhan. Karena sumber sejarah sebelum 5.000 tahun yang lalu itu belum tentu tepat. Dan dari bukti-bukti yang ia kumpulkan, Graham Hancock menyimpulkan bahwa situs megalitikum Gunung Padang dan beberapa situs besar prasejarah lainnya di dunia ini berasal dari sebuah peradaban maju yang hilang bertepatan dengan mencairnya es kutub yang menyebabkan naiknya air laut. Something did hit Earth somewhere around 12,000 years ago and reset civilization. It's an interesting theory, but I think it's a theory that's worth discussing. No power. Dan pendapat ini diabadikan oleh rumah produksi Netflix dalam bentuk dokumenter yang berjudul Ancient Apocalypse. How does mainstream archaeology dismiss these things? Like, what's the common argument? The common argument is we are archaeologists and we know best. It's an argument from authority. You must accept our dating system. We've done all the work and this is how it is. Silakan tulis di kolom komentar. Silakan like dan subscribe untuk lebih banyak lagi konten menarik lainnya.